Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Nah, kembali lagi dengan Bu Tifa di mata pelajaran pendidikan tarikh. Nah, pertemuan minggu lalu pada hari Selasa kan kalian sudah live streaming nih. Itu membahas tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, itu kalian sudah membahas tentang peta geografi, peta sosial, dan beberapa paham keagamaan. Nah, pertemuan kali ini sebelum masuk ke materi, silakan siapkan buku tulis pendidikan tarikh kalian, kemudian dicatat poin-poin pentingnya seperti itu. Nah, pada materi kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paham keagamaan dan akhlak atau moral yang pada masyarakat Arab atau perilaku masyarakat Arab sebelum Islam datang, seperti itu. Nah, silakan yang sudah mempunyai buku paket pendidikan tadi, silakan dibuka halaman 6. Nah, itu kita ke poin yang ketiga, paham keagamaan. Nah, masyarakat Arab umumnya dan Mekah khususnya itu mempunyai berbagai paham keagamaan. Adapun berbagai macam kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada mengundi nasib. Nah, pada masa itu tuh masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang senang mengundi nasib melalui permainan. Nah, alat ini alat yang digunakan itu disebut dengan al-azlam. Ada yang tahu nggak al-azlam itu apa? Ya, jadi al-azlam itu batang anak panah yang tidak ada bulunya. Jadi al-azlam itu batang anak panah yang tidak ada bulunya. Nah, nanti akan disiapkan tiga batang anak panah tersebut. Nah, untuk anak panah yang pertama nanti diberi tulisan dia. Untuk anak panah yang kedua nanti dituliskan kata tidak. Kemudian untuk anak panah yang ketiga itu tidak dituliskan apapun. Nah, cara permainannya ini seperti apa sih? Nah, ternyata apabila yang keluar anak panah tulisan dia, maka mereka akan melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu. Nah, ketika yang muncul itu anak panah tulisan 3, maka mereka akan menunda pekerjaan yang sudah direncanakan hingga sampai tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian apabila yang keluar itu anak panah yang tidak ada tulisannya, nah mereka akan mengundi lagi, akan mengulang undian itu akan diulang lagi seperti itu sampai menemukan jawaban ya atau tidak. Nah, al-azlam ini dilakukan waktu apa sih? Waktu ketika mereka akan mengadakan acara apa sih? Nah, ternyata al-azlam ini, permainan mengundi nasib ini itu dilakukan untuk acara hajatan atau seperti pernikahan atau perjalanan seperti itu. Nah, kebiasaan ini tuh ternyata sudah menjadi budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi itu yang pertama ada mengundi nasib dengan permainan al-azlam. Nah, kemudian yang kedua ada menyembah bebatuan. Nah, selain al-azlam ternyata bangsa Arab pada saat itu tuh menyembah bebatuan. Ketika seorang bangsa Arab itu menemukan bebatuan yang bagus, maka akan dijadikan Tuhan yang mereka sembah. Nah, ketika mereka menemukan lagi yang lebih bagus, nah batu yang dahulu itu akan diganti dengan batu yang bagus itu, batu yang ditemukan yang lebih bagus. Nah, itu terus menerus seperti itu. Jadi mereka itu selain mengundi nasib ternyata menyembah bebatuan. Kemudian ada apa lagi sih, Bu? Ya, ternyata ada tahayul dan khurafat. Ada yang tahu pengertian tahayul? Nah, jadi tahayul itu mengkait-kaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam, seperti itu. Kemudian kalau khurafat itu apa sih, Bu? Kalau khurafat, nah khurafat itu kepercayaan yang tidak masuk akal atau tidak ada di akidah yang benar, seperti itu. Nah, ternyata pada waktu itu tuh bangsa Arab menjadikan tahayul dan khurafat itu tradisi di kehidupan mereka pada waktu sebelum Islam datang. Nah, ternyata paranormal dan ahli tenung itu memiliki fungsi sosial yang dominan dalam masyarakat tersebut. Karena apa? Karena mereka itu menjadi tempat rujukan untuk meminta pendapat untuk memutuskan urusan agama. Jadi mereka pergi ke paranormal untuk ini gimana ya? Ini betul atau tidak ya? Karena sebenarnya itu sama saja menyebutkan Allah, tahayul dan khurafat itu.
Kemudian tetapi mereka seperti itu. Nah, menariknya itu di saat yang sama mereka tuh juga masih melakukan tuntunan ajaran agama yang diwariskan nenek moyang mereka, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, mereka itu juga menghormati Ka'bah, tawaf, haji, dan umroh, wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, dan juga berkurban. Nah, tapi walaupun mereka mengikuti tuntunan agama sesuai yang diwarisi nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wasallam, nah mereka tuh ada penambahan baru dalam pelaksanaannya. Misalnya nih, ketika mereka tidak menjalankan wukuf di Arafah, nah, selain itu mereka juga mengucapkan talbiyah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi tahlil dan kurfat pada waktu itu pada di masyarakat Arab. Kemudian yang keempat ada menyembah berhala atau paganisme. Nah, ternyata pada waktu itu tuh masyarakat Arab itu meletakkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nah, orang yang pertama yang menyembah berhala itu adalah Amr bin Luhai atau pimpinan Bani Khuza'ah. Nah, itu kisahnya gimana sih, Bu? Nah, kisahnya itu bermula saat Amr itu berkunjung di negeri Syam. Nah, ternyata di Syam itu dia berjumpa dengan kabilah Amalik di Moab. Nah, kabilah Amalik itu merupakan salah satu wilayah di Al-Balqa ya. Nah, yang masyarakatnya itu ternyata kebanyakan menyembah berhala seperti itu. Nah, orang-orang Syam itu kemudian berkata pada Amr bahwa berhala ini dapat menurunkan hujan dan pertolongan. Nah, semenjak mendengarkan perkataan tersebut, Amr itu percaya dan meminta satu berhala untuk dibawa pulang. Nah, kemudian kabilah Amalik itu memberikan berhala kepada Amr itu yang bernama Hubal. Nah, Amr membawa Hubal itu ke Mekah dan mengenalkannya kepada penduduk Mekah serta meminta untuk menyembahnya. Nah, itu seperti itu. Nah, penduduk Mekah itu menuruti saja perintah Amr, karena Amr itu ternyata penguasa pada saat itu, penguasa yang disegani seperti itu. Nah, sejak itulah tradisi menyembah berhala tertanam di penduduk Mekah dan Jazirah Arab. Nah, ternyata berhalanya pun tidak hanya yang bernama Hubal, tapi berkembang banyak, ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, kepercayaan ini yang dikenal dengan istilah agama Watsani. Itu tadi, itu menyembah berhala. Jadi itu penjelasan kenapa sih masyarakat Arab itu bisa menyembah berhala, awal mulanya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada selain menyembah berhala, mereka juga menyembah benda-benda langit, yaitu bintang dan planet. Nah, kepercayaannya menyembah benda-benda langit itu disebut dengan agama Sabaiin. Nah, ritual ini sering dilakukan di Haran, Bahrain, dan beberapa wilayah pedalaman. Nah, di Mekah itu ada seseorang penyembah bintang yang bernama Abu Kabsyah. Nah, bintang yang disembah itu bernama Syara. Nah, itu ia menyebarkan ajaran di kalangan bangsa Quraisy dan diikuti orang-orang dari kabilah Luqman Khuza'ah dan sebagian orang Quraisy. Nah, itu tadi menyembah berhala itu salah satunya juga paham keagamaan yang ada di masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menyembah api. Nah, masyarakat Arab yang menyembah api itu dikenal dengan agama Majusi. Nah, mereka itu menganggap api mempunyai kekuatan dan dapat memberikan pertolongan, sehingga orang-orang itu selalu menyalakan api di setiap sudut rumah-rumah mereka. Nah, ketika api tersebut padam, maka mereka akan menyalakannya kembali dan begitu seterusnya. Nah, tadi itu beberapa keagamaan di masyarakat Arab umumnya dan khususnya di Mekah itu sebelum Islam datang. Jadi kebanyakan sebenarnya mereka itu melakukan perbuatan syirik. Yaitu syirik apa sih? Nah, syirik itu menyekutukan Allah atau percaya bahwa Allah itu lebih satu. Seperti itu. Dari tadi mendominasi itu sama aja perbuatan syirik, kemudian menyembah bebatuan, tahayul dan khurafat, menyembah berhala, kemudian ada menyembah benda-benda langit, bintang dan planet, kemudian menyembah api. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke akhlak dan moralnya masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, ternyata masyarakat Arab itu memiliki perilaku
perilaku-perilaku yang buruk dan juga perilaku-perilaku yang baik sebelum Islam datang. Nah, ada apa aja sih Bu? Nah, kita ulas ya bareng-bareng ya. Nah, yang pertama kita mengulas tentang perilaku-perilaku buruk bangsa Arab. Yang pertama ada berjudi. Atau kan berjudi itu seperti mengundi nasib tapi tidak ada dapat kerja keras gitu. Nah, jadi berjudi itu kebiasaan Arab, masyarakat Arab yang pertama kali dilakukan, yaitu berjudi. Nah, jadi kan berjudi kan sama saja perbuatan yang mengharapkan hasil tapi tanpa sebuah kerja keras seperti itu. Jadi kita hanya mengeluarkan uang, kemudian mengeluarkan kartu dan nanti dapat hasilnya. Jika kita kalah, ya udah kita uang tersebut diambil teman kita yang diambil orang yang menang seperti itu. Kemudian yang kedua, selain mengundi nasib dengan berjudi, mereka juga meminum minuman keras atau khamar. Nah, mereka itu meminum minuman keras itu sampai mabuk. Nah, pada saat itu jenis minumannya itu masih bernama arak. Nah, itu perilaku itu menjadi bagian dari adat penduduk Makkah, Taif, Sana, Hajar, Yastrib, Dumantul, Jandal dan kota-kota lain. Nah, adat ini tuh dilakukan pada penduduk kota dari golongan orang-orang kaya, kemudian pejabat, sastrawan dan seniman seperti itu. Itu tadi. Yang kedua adalah meminum minuman keras atau khamar. Kemudian yang ketiga ada berzina. Dan kalian tahu kan berzina itu apa? Nah, berzina itu ternyata perbuatan yang meniru seperti perbuatan binatang. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Nah, tanpa ikatan pernikahan yang sah. Nah, pada saat itu tuh masyarakat Quraisy itu melakukan hubungan dengan lawan jenisnya layaknya seperti binatang. Nah, seperti itu. Itu jadi perbuatan buruk masyarakat Arab selain berjudi, kemudian meminum minuman keras, ada berzina. Kemudian yang keempat ada membunuh. Nah, pada masa itu masyarakat jahiliyah itu dikenal dengan seseorang yang suka berperang dan sehingga tuh diberlakukan hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Yang menang otomatis dia yang berkuasa, dan siapa yang kalah maka dia akan dibunuh atau menjadi budak mereka. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat jahiliyah itu tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap musuh, walaupun musuhnya itu sudah tidak berdaya dan sudah mengaku bahwa dia itu menyerah, bahwa dia itu kalah seperti itu. Nah, ternyata selain membunuh di medan perang, masyarakat jahiliyah pada saat itu juga membunuh anak perempuan. Kenapa sih kok dibunuh? Ya karena apabila seorang ibu hamil kemudian melahirkan anak perempuannya, maka harus dibunuh seperti itu. Kemudian yang kelima ada menyembah berhala, patung, api dan benda-benda langit, yaitu yang perbuatan syirik yang tadi sudah Ibu jelaskan di paham keagamaan. Nah, jadi itu mereka tuh beranggapan bahwa menyembah berhala, patung, api dan benda-benda langit itu dapat memberikan pertolongan kepada mereka dan mengabulkan permohonan yang mereka inginkan seperti itu. Padahal berhala, patung, api dan benda-benda langit itu kan sama saja benda mati yang tidak bisa memberikan apa-apa. Padahal kalau kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perilaku mereka sebelum Islam datang di Makkah. Kemudian yang keenam ada perbudakan. Nah, sistem perbudakan pada masa itu gimana sih? Ternyata ciri khusus masyarakat jahiliyah di mana budak itu adalah orang yang lemah dari sudut pandang apapun, dari mulai lemah harta, lemah secara kekuatan politik dan masa. Nah, apabila tuan atau majikannya itu sudah merasa bosan dengan budak tersebut, maka mereka langsung akan menjualnya budak seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada kebiasaan buruk wanita. Nah, kebiasaan buruk wanita pada masa itu gimana sih Bu? Nah, ternyata mereka tuh wanita-wanita Arab itu ketika keluar rumah itu mereka memperlihatkan bentuk keindahan tubuhnya. Saat berjalan mereka itu selalu melenggak-lenggokkan badannya di hadapan laki-laki, seakan-akan mereka tuh menawarkan dirinya seperti itu. Nah, itu ternyata Arab dan pada masyarakat Arab itu pada kebiasaan buruk wanita juga seperti itu. Nah, kalau orang laki-laki melihat hal yang seperti itu ya mereka senang kan, karena mendapatkan pertunjukan yang gratis dan dari aksinya tersebut. Nah, seperti itu.
Jadi itu tadi perilaku-perilaku atau akhlak dan moral buruk yang dilakukan di masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, kemudian ternyata walaupun mereka melakukan perilaku-perilaku buruk, mereka juga ada sisi perilaku yang baiknya. Nah, apa sih Bu perilaku yang baik itu? Nah, silakan dibuka halaman 9. Nah, itu ternyata masyarakat Arab sebelum Islam datang itu juga mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama ada dikenal sebagai bangsa yang jujur dalam perkataan. Nah, mereka itu selalu jujur dalam berkata apapun, tidak pernah bohong. Kemudian mereka sangat menghormati tamu. Kemudian yang ketiga ada mereka selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya. Nah, itu tadi. Kemudian yang keempat ada berani, tangguh, pantang menyerah dan pantang direndahkan. Selanjutnya ada mereka itu selalu menghormati bulan-bulan haram atau suci meskipun mereka sebelumnya banyak berbuat kejahatan. Kemudian ada mereka itu haram untuk menikahi ibu kandungnya sendiri atau putrinya sendiri. Kemudian mereka selalu berkumur setiap saat dan juga membersihkan hidung. Kemudian yang selanjutnya ada bersiwak, beristijah, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Kemudian selanjutnya ada anak-anak yang laki-laki itu dihitan dan anak perempuan juga dipotong sedikit. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pencuri mendapat hukuman potongan tangan di bagian kanan. Nah, itu tadi beberapa perilaku terpuji yang dilakukan masyarakat Arab ketika sebelum Islam datang. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca di halaman 10, yaitu proses dakwah Nabi Muhammad. Itu ada penjelasan tentang sebelum turunnya wahyu, kemudian setelah wahyu turun, kemudian ada peristiwa-peristiwa penting pada saat itu. Nah, kalau misalnya dari penjelasan Ibu tadi ada yang belum kalian pahami, silakan boleh tanya ke WA Ibu langsung. Seperti itu, silakan besok dipelajari di pertemuan minggu depan, dipelajari tentang proses dakwah Nabi Muhammad SAW itu di halaman 10. Semoga kalian tetap semangat ya walaupun pembelajaran dari seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.